saya datang ibadah ke gereja, bukannya saya cari tahu ke ustadz, tapi tiba-tiba saya tuh melangkah langsung ke gereja gitu ya. Ada sebuah gereja waktu itu di Bandung. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang sungguh luar biasa, di mana seorang wanita yang berlatar belakang agama Islam dan kemudian dia mengikut Tuhan Yesus. Awalnya dia tidak mengerti siapa itu Yesus, dan dia juga berpikir negatif tentang kekristenan. Dia berkata bahwa Kristen itu ibadahnya hanya sekali seminggu saja, dan bagaimana mungkin itu bisa masuk surga. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan saja videonya yang berikut ini. Ketika saya mengenal Tuhan, pada saat itu saya ada yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Tadinya saya nggak mengerti Isa Al-Masih itu detailnya itu seperti apa, walaupun sebenarnya saya juga pernah diajarin oleh guru ngaji saya kalau Isa Al-Masih itu bisa menyembuhkan orang sakit, tapi hanya sebatas itu aja. Dan setelah itu saya nggak mengerti gitu, siapa sosok Isa Al-Masih ini. Lalu saya penasaran, saya gali, saya mulai mengerti gitu. Oh ini gitu ya, Isa Al-Masih ini ternyata dia itu turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Saya pikir gini dulu, kenapa ya gitu orang Kristen ini kok mudah banget ibadahnya, hanya seminggu sekali dan nggak pernah doa, cuman hari Minggu aja. Saya pikir seperti itu. Terus kok kayaknya segampang itukah untuk beribadah gitu ya, nggak seperti orang-orang Muslim gitu, sholat rajin 5 waktu gitu, terus puasa. Ketika saya penasaran bahwa Isa Al-Masih itu yang akan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, saya mulai penasaran itu untuk saya datang ibadah ke gereja, bukannya saya cari tahu ke ustadz, tapi tiba-tiba saya tuh melangkah langsung ke gereja gitu ya. Ada sebuah gereja waktu itu di Bandung. Tiba-tiba pas saya sedang ibadah, saya merasakan tuh damai sejahtera, dan sepertinya saya seperti kayak orang ketagihan apa ya, jadi berbeda sekali dengan apa yang saya rasakan dulu gitu ya, berbeda sekali, ada damai sejahtera, ada sukacita di situ. Nah, singkat cerita, akhirnya perjalanan waktu, karena saya juga berasal dari keluarga Muslim juga, keluarga saya semua Muslim. Akhirnya keluarga sempat tahu juga, dan sempat marah juga, sampai Alkitab saya, semua surat baptis saya semua disita oleh orang tua saya. Cuman saya nggak pernah mau nyerah, saya tetap ikut Tuhan. Dan singkat cerita, karena saya juga di dalam menjalani untuk mengenal Tuhan Yesus itu butuh proses banget. Saya waktu itu tidak ada yang membimbing, saya lepas begitu aja gitu. Akhirnya saya juga karena kurang kasih sayang dari orang tua, karena saya juga terlahir dari keluarga yang yang ibu bapak saya itu berpisah. Akhirnya saya kurang kasih sayang orang tua. Lalu saya menikah dengan orang Muslim, dan mau nggak mau saya harus mengucapkan kalimat syahadat. Dan setelah itu, setelah saya menjalani pernikahan selama 11 tahun, saya tidak ada rasa damai, saya tidak ada rasa sukacita, karena saya udah meninggalkan Tuhan pada saat itu. Dan suami saya juga sering marah-marah karena saya tidak mau diajak kembali untuk kembali ke Muslim. Nah, singkat cerita, saya punya anak pertama
dan anak saya ini sering sakit-sakitan, sampai saya bingung gitu ya, karena kan keadaan saya juga, uang saya, mungkin ekonomi saya juga waktu itu juga pas-pasan. Saya hanya mengandalkan Tuhan pada saat itu. Saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap doa sama Tuhan, dan puji Tuhan anak saya sembuh. Yang tadi anak saya itu udah lemah, dia itu udah seperti orang koma, dia menutup mata terus. Tapi saya tidak menyerah, saya doa gitu ya. Tapi walaupun saya doa, suami saya nggak pernah tahu. Saya ngumpet, saya doa, dan puji Tuhan anak saya pulih, anak saya sembuh, normal kembali, puji Tuhan. Sampai perjalanan, sampai saya punya anak ketiga pun, suami saya pun masih menentang saya untuk saya tidak boleh ibadah gitu, tidak boleh berhubungan dengan orang Kristen gitu ya, karena dia tuh benci juga gitu, benci sama orang Kristen juga. Saya nggak boleh berhubungan sama orang Kristen, apalagi sampai saya ibadah. Nah, sampai singkat cerita, saya punya anak ketiga waktu itu. Tiba-tiba saya tuh kandungan saya itu ada masalah, karena anak saya itu harus dilahirkan itu dengan cara operasi. Dan saya bingung pada saat itu gitu ya, apa gitu yang harus aku lakukan gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan saya untuk tetap taat, untuk tetap doa pada saat itu, karena saya nggak punya pilihan lain. Saya nggak punya uang banyak, saya cuma bisa mengandalkan Tuhan, karena saya percaya Tuhan Yesus itu tabib yang ajaib. Saya hanya percaya pada saat itu satu-satunya. Makanya pada saat itu saya seperti mulut saya itu didorong untuk memperkatakan gini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya lahir normal, saya tidak disesar, anak saya lahir dengan selamat, dengan tidak disesar. Dan saya juga menyanyikan satu lagu yang mungkin saudara semua juga tahu ya, tentang lagu yang curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Itu saya nyanyi gitu ya, saya jadikan lagu itu seperti ungkapan hati saya, karena saya pikir lagu itu mewakili hati saya, lagu itu mewakili perasaan saya, lagu itu mewakili keadaan saya. Saya terus nyanyi itu, saya nyanyi gitu ya, sampai saya ini udah lemah banget, saya udah seperti udah kehabisan tenaga gitu ya. Cuman ketika saya sampai di rumah sakit, saya masuk ke ruang UGD, saya seperti ada kekuatan dari Tuhan untuk saya, tuh seperti ada kekuatan yang tadinya saya lemah, kok tiba-tiba saya punya kekuatan untuk saya bisa melahirkan anak saya gitu. Akhirnya di situ puji Tuhan, saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Saya tidak lemah pada saat itu. Saya langsung bisa melahirkan anak saya, dan anak saya itu lahir dengan sempurna, normal, dan tidak disesar. Dan puji Tuhan, itu kuasa Tuhan. Saya percaya itu kuasa Tuhan gitu ya. Karena sebelum saya melahirkan, saya sudah doa sama Tuhan, dan saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan tidak sampai di situ, saya masih terus menjalani kehidupan saya bersama suami saya. Saya banyak mengalami kekerasan juga dalam rumah tangga, karena kita juga bertentangan gitu ya. Tapi karena saya nggak pernah ikut ibadah, saya nggak pernah doa lagi gitu ya, mungkin saya tidak ada pemasukan untuk makanan rohani, jadi saya lebih memakai kedagingan saya gitu. Kalau suami saya marah gitu. Kalau suami saya keras, saya ikut keras gitu ya. Jadi itulah gitu ya keseharian saya selama 11 tahun saya menikah gitu ya. Bayangkan 11 tahun itu cukup lama, saya hanya menangis gitu ya, karena saya merasa tertekan sekali gitu ya. Mau ibadah tidak bisa gitu, mau doa tidak bisa gitu ya. Sampai satu kali ketika saya mulai jatuh, saya benar-benar tidak punya
apa-apa sama sekali, tempat tinggal saya nggak punya, bahkan anak saya juga sekolah, saya ada anak kelima, saya harus membiayai anak-anak saya sekolahnya juga gitu ya. Bisa kebayang saudara, anak kelima gitu ya, saya nggak punya apa-apa. Saat Stimulo dibuat oleh produksi. Bisa kebayang saudara, anak kelima gitu ya, saya nggak punya apa-apa pada saat itu, kontrakan juga sudah habis, dan saya menangis sama Tuhan, saya teriak Tuhan gitu. Terus di situ tuh saya merasakan gitu ya, saya merasakan ada sesuatu yang terlepas gitu ya, terlepas pada saat saya tuh, pada saat saya teriak, saya menangis sama Tuhan, itu seperti ada yang terlepas gitu. Dan puji Tuhan, ada seseorang yang menelepon saya, yaitu kakak rohani saya. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan kakak rohani saya, dia baik gitu ya, itu semua karena Tuhan. Dia kasih tempat tinggal pada saat itu, dan tempat tinggal itu gratis, saya tidak ngontrak gitu ya, karena kalau saya harus mengontrak dalam keadaan suami saya belum stabil pekerjaan, saya uang dari mana gitu ya. Tapi puji Tuhan, di situ Tuhan setia. Pada saat saya tidak setia, Tuhan setia. Pada saat saya jatuh, Tuhan angkat kembali, Tuhan tangkap saya kembali. Dan sampai saya itu tiba-tiba saya merenung gini, Tuhan, sudah lama banget saya meninggalkan Tuhan, saya tidak ibadah, saya tidak pernah doa gitu ya. Walaupun saya doa juga, saya masih takut sama suami, takut ketahuan gitu ya. Sampai satu kali seperti ada dorongan gitu, ada dorongan untuk saya tuh rindu ibadah. Akhirnya saya ibadah, dan setelah saya ibadah, saya merasakan ada sesuatu yang terlepas lagi gitu ya, bahwa sudah cukup sampai di sini saja gitu penderitaan kamu gitu, kata Tuhan. Akhirnya saya di situ, saya komitmen saya sama Tuhan gini, Tuhan, apapun yang terjadi saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Sudah cukup Tuhan. Tuhan sudah banyak menolong saya. Tuhan setia sama saya. Akhirnya saya putuskan untuk saya ibadah terus, walaupun suami nggak suka, saya ibadah terus, walaupun suami juga masih marah-marah. Saya sering ngalamin pertengkaran, bahkan mungkin itu setiap hari gitu, karena melihat suami saya ibadah, melihat suami saya ini kembali lagi untuk beribadah lagi, suami tidak suka. Tapi entah kenapa saya sudah tidak peduli dengan hal itu. Saya hanya mau cari Tuhan, saya nggak mau peduli lagi dengan kiri kanan saya. Bukan berarti saya nggak menghormati suami saya, tapi saya percaya ini dorongan Roh Kudus ya. Saya percaya karena kalau dengan secara saya pribadi selama 11 tahun itu saya penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan. Tapi dalam sekejap Tuhan bisa langsung menggerakkan hati saya untuk meninggalkan apa yang ada di belakang saya gitu. Akhirnya saya langsung memutuskan untuk saya kembali sama Tuhan. Dan puji Tuhan, suami saya sudah mulai bisa menerima saya, dan saya juga doa terus, saya nggak pernah berhenti, saya doa sampai satu saat saya pernah juga ngalamin pertengkaran lagi. Itu saya sempat ingin pisah juga sama suami saya, cuman Tuhan ingatkan di sini, jangan gitu ya, kamu harus jadi tiang doa di dalam keluarga kamu, kata Tuhan gitu. Dan akhirnya oh ya Tuhan gitu ya, ampuni aku Tuhan gitu, ampuni aku mau dengar-dengaran sama Tuhan, aku tidak mau lagi menoleh ke belakang. Akhirnya saya masuk kamar, saya doa, saya nangis sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun, dan aku lepaskan pengampunan buat suami saya. Bayangkan saudara, dulu saya nggak pernah bisa memaafkan suami saya, betapa menderitanya saya gitu kan, tertekan sekali gitu, tapi pada saat saya benar-benar ditangkap Tuhan kembali, segampang itu saya bisa mengampuni suami saya, dan luka hati saya dipulihkan. Luka-luka yang menyimpan kepahitan, yang pada saat saya mengalami kepahitan sama orang tua, sama suami saya, bahkan sama
keluarga saya bisa terlepas, itu semua karena Tuhan. Saya percaya gitu, karena pada saat saya dipulihkan, di situ ada pembaruan lagi gitu, ada sesuatu yang sudah saya lepaskan gitu. Pada saat saya kembali sama Tuhan, pikiran saya, hati saya itu semua diubahkan sama Tuhan. Cara berpikir saya merespon suami saya tuh sudah tidak seperti dulu lagi, dan saya mulai bisa mengampuni suami saya. Akhirnya puji Tuhan, suami saya juga sekarang udah berubah, dia udah lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab. Anak-anak saya juga udah mulai mengerti gitu siapa Tuhan Yesus gitu. Dan puji Tuhan tidak ada pemaksaan tentang anak saya. Anak saya juga berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan puji Tuhan juga dia setiap hari saya ajak doa, saya ajak mesbah. Saya sudah tidak kaku lagi sama suami, saya sudah tidak sudah tidak takut lagi gitu, karena saya percaya gitu, inilah saatnya gitu. Inilah saatnya untuk kita tinggalkan apa yang di belakang kita, dan kita menuju panggilan Tuhan gitu ya. Dan panggilan Tuhan bukan hanya di gereja aja gitu. Saya percaya gitu ya, saya dipanggil ini untuk keluarga saya, untuk saya memenangkan anak-anak saya, untuk memenangkan suami saya, karena Tuhan bilang gini, jangan, kamu harus jadi tiang doa. Saya ingat gitu, Roh Kudus bilang seperti itu, dan saya doa, dan saya percaya ini semua karena Tuhan gitu. Ini semua karena Tuhan, karena kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin gitu ya. Anak saya pun tadinya, dia suka ke masjid, ikut bapaknya gitu ya, ikut ibadah ke masjid, sholat. Tapi setelah dia kenal Tuhan Yesus, secara dia tidak pernah dipaksa juga, dan puji Tuhan, anak saya juga udah mulai mengikuti sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, dan dia sudah mulai mengerti siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya gitu, dan siapa yang harus disembah. Saya juga sering ngasih pengarahan sama anak saya gitu ya, bahwa Tuhan Yesus itulah juru selamat. Tidak ada di luar Tuhan itu bisa menyelamatkan kita, cuman Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita gitu ya. Karena Tuhan Yesus itu udah rela turun ke dunia, dia rela turun dari surga untuk serupa dengan gambar kita yang orang tidak mengenal, padahal dia sendiri rela turun dari surga untuk menembus dosa manusia. Dan itu yang harus kita beritakan gitu pada semua orang gitu ya. Makanya saya tuh seperti greget sekali untuk selalu saya mengajarkan anak-anak saya gitu, supaya anak-anak saya itu tertanam gitu, supaya tahu gitu bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Dan mungkin ini aja kesaksian saya, saudara. Nah, jadi itu dia videonya ya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksiannya mengikut Tuhan Yesus. Memang tidak segampang yang kita bayangkan ya, asal udah pindah agama lalu masalah semua hilang. Nah, tidak teman-teman ya. Pasti ada hal-hal yang diperhadapkan dengan kita yang mungkin itu tidak kita harapkan akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ada Tuhan yang menolong kita ketika kita percaya, mengikut Dia, taat, setia kepadanya. Percayalah bahwa Dia tetap menyertai kita, karena Dia tidak membuat orang-orang yang dikasihinya itu terjatuh sampai tergeletak. Tetapi kita lihat tadi bagaimana kesaksiannya, di mana suaminya dulu tidak senang kalau dia berdoa, ibadah ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia menekuni apa yang dia yakini, dia berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya seisi keluarganya itu bisa diselamatkan. Bahkan dia katakan tadi, bahkan anak-anaknya pun menjadi percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Itu sungguh luar biasa, dan kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.